Bayangin kalian membeli sebuah game, tapi ternyata kalian tidak membeli sebuah game. Apaan sih? Maksudnya gimana sih, No? Nggak, serius. Gue juga awalnya bingung kayak kalian. Lah, kalau kita nggak beli sebuah game, tapi ujung-ujungnya kita nggak memiliki game itu, terus namanya apa dong? Tapi ternyata hal ini menjadi hal yang sudah terjadi di dunia kita sekarang. Ini adalah sebuah berita yang kurang tidak menyenangkan dari Ubisoft, yang dimana mereka nge-revoke akses dari game mereka, The Crew. Jadi ternyata orang yang membeli game The Crew tidak memiliki game The Crew. Maksudnya gimana sih, No? Mari gue bantu jelaskan. Jadi ada sebuah berita kurang menyenangkan ya akhir-akhir ini dari Ubisoft, yang dimana mereka ternyata nge-revoke alias ngilangin akses kalian untuk mengakses game The Crew. Gampangnya ya, kalian nggak bisa mainin game itu lagi. The Crew ini game apa sih? Gue sendiri juga nggak mainin. Jadi kalau misalnya gue ada technicality terms atau apapun yang keliru, silakan bantu koreksi gue di bawah. The Crew ya game balap-balapan mobil-mobilan yang punya Ubisoft, yang sebenarnya udah emang jadul banget. Keluar sekitar 2014-an dan emang dimainin untuk online. Dan The Crew ini harganya waktu keluar juga nggak murah, nggak cuma $1-2. Banyak orang suka, banyak orang beli, tapi ternyata ada pengumuman kalau misalnya server mereka mau dimatiin. Tapi tiba-tiba ada lebih dari sekedar itu. Ternyata bukan servernya doang yang dimatiin, tapi akses buat mereka yang udah beli gamenya itu pun juga nggak ada. Gampangnya, lu nggak bisa mainin gamenya lagi. Tapi kan masuk akal, No? Orang servernya nggak ada, terus ngapain mainin gamenya? Tapi menurut gua, kita juga harus melihat dari POV para fans. Bro, lu beli gamenya, mau gamenya nggak bisa dimainin lagi, mau gamenya bisa dimainin lagi, lu masih bisa punya akses dong ke gamenya. Lu masih bisa masuk gamenya dong. Lu masih bisa ngeliat profile lu dong. Lu masih ngeliat koleksi mobil-mobil lu dong, walaupun lu nggak bisa mainin online. Mungkin lu masih bisa test drive, demo, atau yang lain-lainnya gitu loh. Tapi ketika lu search match yang nggak ada, nggak ketemu. Bahkan para fans tuh lagi mau nyiapin private server gitu loh, untuk mereka yang cinta sama game ini untuk bisa mainin lagi di private server. Tapi enggak, pokoknya lu nggak bisa akses game ini lagi. Dan itu buat gua sangat-sangat, kok bisa? Kalau kayak begini artinya ngapain kita beli game? Karena ternyata ketika gamenya itu sudah tidak berfungsi lagi servernya, ya kalian udah gitu aja, gamenya jadi hilang gitu aja, nguap aja kayak angin, selesai. Itulah yang menjadi kritik banyak orang. Ternyata benar, membeli game itu ternyata tidak berarti memiliki. Bahwa kita cuman membeli license-nya, kita cuman punya aksesnya, tapi tidak punya gamenya. Ya kalau gitu jangan tawarin beli game nggak sih? Tawarin beli subscription. Tapi nyatanya itu penawarannya adalah membeli game, bukan membeli subscription. Dan ketika game sudah dibeli, harusnya kita memiliki gamenya dong. Mau diapain tuh gamenya juga ya udah. Kayak bayangin botol ini deh. Gue misalnya punya botol ini ya, yang dimana ternyata botol ini misalnya sangat-sangat bagus untuk air dari produksi mereka sendiri juga gitu. Terus tiba-tiba pabrik yang produksi airnya itu tutup gitu. Ya udah, nih botol masih punya gua kan, dan bisa gue isi apaan kayak air mentah kayak buat gue taruh pajangan kayak atau apa kayak. Tapi tiba-tiba perusahaannya datang tok tok tok, Pak, botolnya mau kita tarik gitu karena airnya udah nggak produksi. Lah gimana? Gue nggak tahu ya analogi gue tadi atau contoh gue tadi itu masuk akal atau kelewatan atau berlebihan atau jelek. Kalian bisa kritisi di kolom komentar di bawah, tapi menurut gue masuk akal banget. Besok-besok kita jadi mempertanyakan gitu, apakah jangan-jangan selama ini semua yang kita beli itu next time bakal hilang begitu aja kalau developernya bangkrut? Oh ya, developernya bangkrut, jadi ya gamenya ngilang gitu. Kayak what? Jadi selama ini duit kita kemana? Itu duit dipakai buat beli apa? Karena banyak percikan emosi dan amarah dari para gamers, akhirnya Ubisoft menawarkan sebuah solusi yang menurut gue juga kayak, aduh. Di berita sih bilang kalau mereka itu nge-offer atau nawarin refunds untuk banyak orang yang udah beli game ini recently, alias baru-baru ini. Lah gimana? Jadi yang belinya pas dia rilis, that's it gitu? Gak dapat refund? Ya kocak dong, kocak gaming. Gue masih nggak paham. Gue bukan developer, tapi mungkin teman-teman yang suka nontonin Lazy Monday atau sering nontonin dunia gaming luar, coba deh sharing ke gue, atau mungkin teman-teman ada developer gitu. Kan server lu dimatiin. Apa ruginya kalau game itu masih ada di library orang? Ngerti gak lo? Kayak kan servisnya dimatiin, jebret. Ya udah, nggak ada update, nggak ada patch, tapi gamenya masih bisa dimainin orang. Lu kena masalah apa? Pajak kah? Atau apa gitu? Nggak, sumpah gue nggak paham gitu. Apakah ada kerugian dari developer gitu yang mungkin nggak ke cover sama developer gitu? Kalau misalnya sebuah game itu masih ada walaupun servernya udah mati dan di-declare servisnya ditutup, tapi masih ada di library playernya. Apa yang akan dibebankan ke developer gitu? Ban mental kah atau apa? Serius, gue nggak ngerti ini. Gue beneran aja. Mungkin teman-teman bisa bantu gue di kolom komentar di bawah. Dan lagi-lagi kontroversi ini akan balik ke belakang tentang bagaimana kita membeli barang-barang digital ini. Tadi contoh gue adalah botol minum. Ini bukan barang digital, ini barang yang hadir, yang fisiknya ada depan gua. Tapi kalau kayak begini terus, bagaimana kita melihat seberapa lemahnya digital, kepemilikan digital, seberapa bisa anehnya gitu hak barang-barang digital kita gitu bisa diotak-atik kayak gini. Ini akan semakin membuat orang-orang ragu untuk punya digital. Nanti perusahaan-perusahaan yang udah go digital, apa-apa barang digital tuh akan semakin kurang dipercayai loh. Kalau servisnya bisa seaneh kayak gini. Seperti banyak orang bijak di internet berkata kan, kalau membeli bukan berarti memiliki, berarti apakah boleh saya bilang kalau bukan berarti
Ya, lu pada tahu lah maksud gue apa, tapi saya tidak boleh mengencourage Anda untuk melakukan itu ya. Nah, ini juga topik gue nih, kayak apa lifetime service tuh yang online gitu, yang apa-apa game walaupun game offline mesti online gitu. Mau diapain nih? Kok makin menakutkan gitu. Gue gak tahu sih. Dunia gaming tuh makin seru untuk gue bahas karena kok industrinya makin aduh. Tapi gimana menurut kalian? Komen di bawah dan silakan kritisi gue kalau misalnya ada informasi yang kurang lengkap atau perlu dikritisi atau perlu ditambahkan. Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini dan kalian mau support gue, please lakuin dong, karena caranya gampang banget, tinggal klik tombol subscribe yang lagi nyala-nyala di bawah. Gue pribadi nggak terlalu pakai Ubisoft Connect ya, gue Steam sama Epic Store dan belum ngalamin kejadian-kejadian aneh kayak gini ya. Semoga kita para gamers yang udah semakin kritis, semakin dewasa, tapi masih mencintai dunia gaming ini makin bersuara gitu. Jangan sampai kita sebagai konsumen kok makin kayak di wadidaw-wadidawin gitu. Apa salahnya sih kita punya game dan ya udah gitu. Kalau mau tutup servernya ya udah, gue punya gamenya gitu. Digitalisasi tapi jadi kayak balik ke zaman cave gitu loh, aneh. Sekian Game Breng untuk episode kali ini. Gue Noboding pamit undur diri, untuk kita semua stay clean and sound.